Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Istighfar dulu anak-anak ya, supaya lebih sejuk suasana kita. Alhamdulillah 2 hari di hujan dan sudah sejuk ya. Apalagi kita berada di dalam masjid ber-AC, lebih sejuk lagi. Ini baru lahiriah kita. Nah, batin kita mari kita sejukkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Ustaz. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, al-mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang sempat hadir di majelis kajian kitab Nasaihul Ibad ini yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, apa kabar anak-anak? Semangat, semangat. Apa kabar anak-anak semuanya? Baterainya masih penuh? Masih semangat ya? Mari sekarang kita akan mulai kajian kita lagi tentang kitab Nasaihul Ibad. Masih ingat apa arti Nasaihul Ibad? Nasaih itu artinya nasihat-nasihat. Al-ibad itu hamba-hamba Allah. Artinya nasihat-nasihat berharga untuk para hamba Allah. Kitab ini ditulis atau dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani.
Di situ Ustaz cantumkan fi bayani alfazi munabbihatin al isti'dadi li yaumil ma'ad. Kitab ini menjelaskan lafaz-lafaz ya yang diambil dari kitab al-isti'dad li yaumil ma'ad. Ya. Kitab al-isti'dad li yaumil ma'ad ini artinya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kalian melihat di gambar itu yang pakai kopiah putih itu orang Indonesia, itu orang Banten, namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Yang mensyarah kitabnya ulama yang sebelah mana itu? Yang sebelah kanan ya. Yang pakai sorban, jenggotnya putih ya. Itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dua-duanya adalah ulama besar ya. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu ulama Indonesia tapi menjadi imam besar di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis juga ahli tasawuf yang lahir di Mesir tapi keturunannya dari Asqalan. Asqalan itu daerah Palestina. Dua-duanya adalah orang-orang mulia yang ilmunya insya Allah sangat bermanfaat bagi umat ya. Nah hari ini anak-anak kita ini kajian yang keempat, pertemuan yang keempat dengan saya. Berarti ini bulan keempat ya. Bulan keempat kajian kita bab kedua maqalah 2. Kalau pertemuan pertama itu tentang bab 1 pendahuluan. Pertemuan kedua melanjutkan pendahuluan bab 1. Pertemuan ketiga kemarin, bulan kemarin itu bab 2 maqalah 1. Nah sekarang bab 2 maqalah 2. Apa itu maqalah? Maqalah itu ya tulisan-tulisan ulama yang akan kita pelajari. Kalau bahasa kitanya makalah ya, nulis makalah itu maqalah. Dari kata qala sebenarnya ya, itu adalah ucapan-ucapan, kajian-kajian lah kira-kira itu. Baik anak-anak, kita lihat bagaimana dan apa isi bab 2 maqalah 2 ini. Itu babus sunai. Babus sunai, bab yang menceritakan tentang sunai. Sunai itu nasihat dua-dua ya. Dua-dua, nasihatnya dua-dua. Wal maqalatu tsaniyah, pada maqalah yang kedua, qala an-nabiyyu alaihi salam ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala itu kalau Allah berfirman. Kalau Nabi bersabda, kalau manusia biasa berkata, ya. Pak Guru berkata, jangan Pak Guru berfirman, tidak boleh, ya. Atau Pak Guru bersabda, jangan. Berfirman itu untuk Allah, bersabda untuk Rasulullah. Kalau sesama kita berkata, ya. Qala an-nabiyyu itu fa'il ya, alaihissalam, atasnya keselamatan. Ini ucapan doa kalau disebut nama Nabi Muhammad minimal alaihissalam. Yang sempurna sallallahu alaihi wasallam. Coba bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Alaikum bimujalasatil ulama. Ya. Tetaplah kalian istiqomah bermajlis-majlis dengan ulama. Artinya duduk bersama ulama. Anak-anak, apa itu ulama? Ulama itu ahli ilmu. Itu bahasa Arab. Kalau satu orang namanya alim. Kalau dua orang alimani. Kalau tiga seterusnya banyak al-ulama, itu orang-orang yang ahli ilmu.
Anak-anak, kalau kita menemui ulama, menjumpai ulama, itu kita mau minta apa? Iya, minta ilmu. Karena ulama itu ahli ilmu. Kalau kita datangi mereka, yang kita minta ilmu. Jangan minta duit. Karena ulama bukan ahli uang. Tidak usah minta uang. Ya. Ulama itu ahli ilmu. Jadi kalau kalian mendatangi ulama, yang dipinta adalah ilmu. Ya. Jadi kata Rasulullah, kalian ini harus tetap istiqomah, ya, bersama ulama. Apa itu? Al-amilin, tapi ulama yang mengamalkan ilmunya, anak-anak. Ya. Ustadz, apa ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya? Mungkin ada. Ilmunya banyak, mungkin saja bisa segunung, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Anak-anak, kalau orang berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, manfaat apa tidak? Ada ibu-ibu punya ilmu, pinter nian cara bikin pempek. Resepnya jago pokoknya, ya. Hebat nian, bangsa dia buat pempek, lezatnya luar biasa. Cuman ibu ini ilmunya hebat tentang resep pempek, tapi tidak pernah bikin pempek. Maulah kira-kira manfaat apa tidak ilmunya? Tidak. Kalian tahu teori berenang, nak gaya apa baik pacak? Nak gaya punggung, gaya dada, gaya bebas, sampai ke gaya batu atau galau, ya tak? Tapi tidak pernah berenang. Manfaat apa tidak? Tidak bisa manfaat, ya, karena tidak diamalkan. Makanya kata pepatah Arab, kalian hafal belum ya? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Hafal belum? Coba ikuti Ustaz. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Al-ilmu bila amalin artinya ilmu yang tidak diamalkan, kasyajari bila thamarin, seperti pohon yang tidak berbuah. Anak-anak, kalau orang nanam duren, itu yang dipikirkan nak dimakan apanya? Akarnya tidak mungkin, ya. Pohonnya, manusia makan pohon duren, tidak mungkin, ya. Daunnya tidak juga. Yang dimakan buahnya, ya. Tapi kalau nanam durian bertahun-tahun, batangnya sebesar beduk, ya, tapi tidak pernah berbuah, manfaat apa tidak? Tidak. Ya, nyapek-nyapek badan baik, nyapui daunnya tiap hari, berbuah tidak. Makanya anak-anak, kalau kalian mau mencari guru yang punya ilmu dan guru itu mengamalkan ilmunya. Apalagi guru agama, anak-anak, ya. Ada seorang ustadz umpamanya tamatan Timur Tengah, dari S1 sampai S3 doktor, tapi tidak sholat. Mau tidak kamu mencari ilmu dari orang ini? Halo, mau tidak? Tidak berkah, ya. Tidak berkah. Ada orang Belanda dulu namanya Senok Orgranye. Dia doktor, nuntut ilmu di Mekah. Tidak ecek-ecek nuntut ilmu di Mekah, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tapi ternyata dia tidak beragama Islam. Namanya orientalis. Orang barat mempelajari Islam tapi tidak untuk diamalkan karena mereka bukan orang Islam. Justru ilmunya untuk melecehkan agama Islam. Jadi kalau disuruh Rasulullah mendatangi ulama, itu adalah ulama yang amilin, ulama yang mau mengamalkan ilmunya. Taib. Wastima'i kalamil hukama, dan sering-sering mendengar ucapan hukama. Apa hukama? Hukama itu ahli hikmah, anak-anak, ya. Ahli hikmah. Kalau ahli ilmu itu mungkin ilmu fikih, ya. Tapi kalau hukama, ahli hikmah,
itu dia punya ilmu yang dengan ilmu itu dia akan mengajarkan akhlak yang mulia, akan mengajak orang dekat dengan Allah. Lalu biasanya hukama ini ahli hikmah, ucapan-ucapannya itu sangat berarti, ya. Orang yang hatinya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi al-hukama ay al-alimin, hukama ahli hikmah yang alim, ya, betul-betul tahu. Bizatillah, alim terhadap zat Allah, artinya ulama yang ma'rifat kepada Allah taala. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang berkesesuaian antara ucapan dan perbuatannya. Jadi kalau ada orang ngajak sholat, dia sendiri sudah sholat. Jadi ucapan dan perbuatannya itu benar. Dia menyuruh orang lain berakhlak mulia, dia sendiri mengamalkan akhlak mulia. Seperti itu. Jadi orang yang sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Ada orang yang ucapannya beda dengan perbuatannya? Apa namanya? Munafik, ya. Anak-anak, orang yang benar itu antara ucapan dan perbuatan sama. Bahkan antara hatinya, ucapannya, perbuatannya sama-sama mulia. Kenapa? Orang yang antara hati, ucapan dan perbuatan berbeda, itu katanya tadi munafik, ya. Anak-anak, kalau kalian menuangkan, ini apa namanya nih, ya? Botol, ya. Isinya apa? Air mineral, air bersih, ya. Lalu kalian tuangkan ke gelas, yang keluar apa? Air juga, ya. Kenapa? Memang botol ini isi air putih. Kapan dituangkan ke gelas, maka yang keluar juga air putih. Maka antara isi botol ini dengan yang dituangkan memang sama. Bisa tidak terjadi botol ini isinya air bening, kapan dituangkan keluar kopi susu? Ada tidak? Tidak, ya, tidak. Kalau terjadi itu bohong, itu kebohongan, ya. Begitu juga seharusnya, ya. Jadi ahli hikmah itu anak-anak antara ucapan dan perbuatannya itu seiring, ya. Kalau dia mengatakan A, perbuatannya juga A. Kalau dia mengatakan B, perbuatannya juga B. Nah, itu orang yang benar. Kemudian fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Lalu ada orang bertanya, Ustadz, memangnya ada hati yang mati? Ada. Jadi hati itu anak-anak dibagi 3. Dibagi berapa? Hati manusia terbagi 3. Terbagi berapa? Siapa yang ngomong 2 tadi? Berarti tidak dengar, ya. Hati manusia dibagi 3. Yang pertama namanya qalbun salim, hati yang hidup, ya. Hati yang hidup, hati yang selamat. Itulah hati orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang selalu beramal soleh. Hatinya namanya qalbun salim, ya, hati yang selamat, hati yang hidup. Yang kedua namanya qalbun marid. Ya, siapa tahu arti qalbun marid? Hati yang sakit. Sakit itu anak-anak kalau tidak diobati lama-lama akan mati, ya. Tapi kalau diobati akan sembuh. Nah, yang ketiga qalbun mayyit, ya. Qalbun mayyit artinya hati yang mati. Kalian pengen yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang pertama. Qalbun salim inilah hati yang selamat, yang hidup,
hati yang mendapatkan nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan cahaya Allah, yaitu qalbun salim. Maka di sini katanya, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, ya. Dengan cahaya hikmah. Ai al ilmun nafi', maksudnya dengan ilmu yang bermanfaat. Lalu ditanya lagi, Ustaz, apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada baik. Mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat itu udah katik gunanya. Ngabisi waktu, ngabisi tenaga, ngabisi biaya, manfaat dak katik. Contohnya ilmu apalah yang tidak bisa dimanfaatkan? Kamu mempelajari bagaimana cara menyulam awan. Menyulam awan, atau cara bercocok tanam di bulan. Cara bercocok tanam di bulan. Hebatnya ilmunya. Manfaat apa tidak mempelajari itu? Tidak ada manfaatnya. Dari mana manfaat? Ke bulan saja tidak pernah. Di bulan tidak ada oksigen. Kapan kita ke sana ucluk-ucluk datang, mati kita, tidak punya oksigen, kecuali bawa apa namanya, seperti tabung gas itu ya, tabung oksigen. Tapi kan tidak lama pakai tabung oksigen, ya, lama-lama habis. Kalau tidak turun-turun ke bumi, mati. Itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Ada orang bertanya dengan seorang ustaz, bagaimana caranya kalau kita sholat di atas bulan? Si ustaz senyum saja. Kamu nanya cak itu tuh kapan-kapan kamu mau ke bulan, ya? Walaupun kamu diajari cara sholat di atas bulan, kamu tidak pernah ke bulan sampai mati, tidak manfaat ilmu itu bagi kamu. Maka tidak usah ditanyakan ilmu yang tidak ada manfaatnya, ya. Jadi cari ilmu yang bermanfaat. Orang-orang yang hatinya hidup, anak-anak, ilmunya itu bermanfaat. Al ilmu nafi. Kama yuhyil ardhal mayyitata bima'il matar. Jadi orang yang hatinya hidup karena cahaya hikmah Allah itu seperti air hujan yang menyirami bumi gersang, lalu bumi itu menjadi subur. Anak-anak, kalian pernah mengalami kemarau tidak? Kapan? Kemarin ya, 2 hari yang lalu ya. Itu kecil saja ya. Kalian punya pot ditanami kembang, ya, pot ditanami kembang. Lalu seminggu tidak hujan, tidak kalian siram. Kira-kira kembangnya macam mana nasibnya? Layu. Sebulan tidak disiram, mati. Oh, jadi nur Allah, ilmu hikmah itu ibarat air yang menyirami bumi sehingga menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, entah itu bebungaan, ya, kembang, itu menjadi tubuh subur karena disiram air. Seperti itulah kira-kira anak-anak orang yang mempelajari ilmu hikmah. Nanti Ustaz terangkan ya kenapa seperti itu. Jadi begini anak-anak, ternyata oleh Rasulullah kita dianjurkan pertama untuk bermajlis dengan para ulama, bersahabat dengan ulama, duduk bareng dengan ulama, belajar dengan ulama. Ulama itu adalah orang yang ahli ilmu. Dalam hal ini ilmu agama itu namanya ulama. Setelah itu kita disuruh mendengarkan kata-kata ahli hikmah. Kalau ulama fikih banyak ya, ulama fikih banyak yang bisa ngajarkan toharoh, cara berwudu, cara mandi, cara tayamum, ngajarkan sholat, ngajarkan zakat, ngajarkan puasa. Sekarang kemana kita mencari ulama yang ahli hikmah, ya, yang perkataannya mengandung hikmah,
bisa dimanfaatkan ilmu yang dia ajarkan. Biasanya begini anak-anak, kalau ulama biasa, ulama fikih itu ngajarkan akal kita pinter, otak kita pinter, paham syariat, ya. Tapi kalau ulama ahli hikmah itu yang diajarkan hati kita, agar hati kita susuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab begini anak-anak, orang yang hanya tahu ilmu tapi hatinya gersang, itu bahaya. Dulu ada, saya tidak ceritakan namanya, ada ulama fikih, ya, ngadu dengan ulama ahli hikmah. Si ulama fikih tadi cerita, Syekh, kenapalah aku ini sudah dipanggil ulama oleh masyarakat, tapi aku tidak pernah merasakan kesejukan dalam beribadah. Tidak merasakan kesejukan dalam ibadah, gersang ibadah. Setelah sholat hatinya masih gersang, ya. Harusnya kalau sudah sholat hatinya damai, ya. Aduh apa? Dia berguru sudah bertahun-tahun dengan ulama ahli hikmah, tapi hatinya tetap gersang. Si guru tadi tahu apa? Karena pada diri si murid ini, dia ulama tapi menjadi murid kan, menjadi muridnya si guru ulama ahli hikmah tadi, masih ada rasa kesombongan. Karena dia merasa ulama, merasa terhormat, merasa dipuji orang terus karena ilmunya yang luas. Kalau ceramah kemana-mana mengagumkan kan, dia bangga. Ternyata itu anak-anak, ya. Lalu ulama yang ahli hikmah tadi ngomong, apakah kamu mau melaksanakan sholat sehingga sholat itu menyejukkan jiwamu, menenteramkan batinmu? Itulah yang aku pinginkan, wahai Syekh, ya. Kalau seperti itu silahkan kamu cukur dulu rambut, gunduli, ya. Lalu bagaimana? Kamu belilah jeruk banyak-banyak di keranjang, di pasar itu, ya. Kemudian kamu duduk di pasar sambil bagi-bagi jeruk itu, ya. Kemudian sambil joget-joget. Kata si ulama tadi, ulama apa namanya? Fikih tadi. Aku nih wong mulia, kan? Aku nih orang mulia. Masa disuruh seperti itu, nanti gugurlah kemuliaanku. Kata ahli hikmah tadi, nah itulah penyakitmu. Karena kamu masih bangga dengan ilmu yang kamu miliki, masih merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini anak-anak, sehingga sholat pun dia tidak merasakan kedamaian, kesejukan. Oh, ternyata yang sangat penting itu adalah isi, ya. Jadi hikmah itu makrifah kepada Allah, anak-anak, itu ibarat isi. Sedangkan fikih ibadah itu adalah kulitnya. Sekarang begini, kalau kalian ada tamu, ustadz lah datang ke rumah kalian, lalu kalian akan menyuguhkan minuman. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan minuman itu? Contoh begini, ustadz ini mau minum, karena dia ustadz dicarikan wadah yang paling bagus, dicarikan gelas yang harganya sikok gelas itu 100.000, berukir-ukir indah sekali. Cuman kamu lupa ngasih banyu ke dalamnya, lalu disuguhkan kepada ustadz. Pacak tak minum ustadz? Tidak pacak, karena cuma ada wadah, tidak ada isi. Nah, gelas wadah itu anak-anak ibarat ilmu syariat, sedangkan isinya itu ilmu hakikat, makrifat kepada Allah. Ngerti tidak makrifat? Kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, pengen ngenjuk ustadz minuman, ada banyunya, dak kate wadahnya, pacak tak ngenjuk? Tidak baca, ya. Ada orang belajar ilmu hikmah sedangkan dia tidak mempelajari ilmu syariat, tidak kena, ya. Tidak kena. Artinya dua-duanya adalah penting. Jadi ulama yang mengajarkan fikih syariat, dia adalah ahli fatwa dalam bidang syariat. Itu kita harus duduk bersama mereka menggali ilmunya. Tapi ahli hikmah itu ulama juga, ya.
tapi dia ahli ma'rifat yang mengajak kepada kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang seperti ini ada kisah ya, anak-anaknya ada kisah. Kalau Ustaz tanya dulu, kalian lebih penting ilmu apa lebih penting ibadah? Penting ilmu atau penting ibadah? Hah? Kalau punya ilmu tapi tidak mau ibadah, Allah terima apa tidak? Beribadah tanpa ilmu, Allah terima apa tidak? Semuanya tidak ternyata kan. Maka ada hadis begini, innallaha la yaqbalu ibadatal abdi bi ghairil ilmi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba yang tidak dilandasi dengan ilmu. Sekarang Ustaz mau cerita, mau dengar? Ini cerita ini berasal dari guru Ustadz, Kiai Ustadz waktu masih di Sanawiyah, sekitar tahun 86. Kalian belum lahir ya. Itu diceritain ini. Zaman dulu itu ada 2 orang kakak beradik, semuanya laki-laki. Kebetulan orang tuanya sudah meninggal semua, ya. Tapi sewaktu mereka masih hidup bersama orang tuanya, karena orang tuanya soleh, anak ini diarahkan untuk menjadi anak yang soleh juga, anak yang baik, anak yang cinta ilmu, cinta ibadah. Nah, mak mano ceritanya, kedua orang tuanya meninggal dunia, maka mereka lah hidup berdua kakak beradik. Lalu musyawarah, dek, harta bapak banyak, ya, mari kita manfaatkan untuk yang bermanfaat. Camano. Nah, sekarang kau nak milih apa? Kalau kakak pengen beribadah kepada Allah sajalah, dengan bekal harta yang ada, kakak mau naik ke puncak gunung, ya, berhalwat, isinya munajat kepada Allah, salat, doa, zikir, salat, doa, zikir. Maka dengan bekal itu akan dihabiskan untuk ibadah. Seperti itu. Lalu kamu cak mana? Kata sadinya, aku cak ini baik kak, aku nak nuntut ilmu saja. Saya mau sekolah ke pesantren, biar bekal yang ada ini akan kumanfaatkan untuk nuntut ilmu, supaya saya menjadi orang yang berilmu. Ya sudah, kalau begitu kita kemas-kemas, besok kita berangkat. Walhasil anak-anak, si kakak tadi berangkat ke mana? Ke pucuk gunung untuk apa? Untuk ibadah. Sedangkan adiknya berkemas-kemas berangkat ke pesantren. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, di tengah-tengah perjalanan mau menuju ke puncak gunung untuk ibadah, ini kan anak ini baik, dia terpijak kodok. Si kakak tadi terpijak kodok sampai mati kodoknya. Kapan dijenguk? Ya Allah, minta ampun ya Allah, aku tak sengaja terpijak kodok. Maaf dok ya, aku tak sengaja lah mijak kamu, ya. Karena dia takut, kasihan dengan kodok, hatinya kan lembut kan, mau ibadah mijak kodok. Akhirnya kodok tadi diambil, dikantongi. Kapan siang hari dijemur biar tidak busuk kan, biar menjadi ikan asin kodok. Kodok asin ya. Dah, saking dia takutnya ya kepada Allah telah memijak kodok tadi, sehingga kodok itu setiap kali dia ibadah, sholat segala macam itu selalu dikantongi. Sampai sekian tahun itu masih ada bangkai kodok di dalam kantong si kakak tadi. Habislah bekal, akhirnya sang kakak pulang. Ternyata adiknya ketika pergi ke pesantren itu belajar banyak ilmu. Banyak ilmu tentang toharoh umpamanya. Toharoh itu bersuci dari hadas dan najis. Najis itu ada 3. Najis berat, najis mughaladhah, yaitu najisnya anjing dan babi. Kalau solat tersenggol itu tidak sah solatnya. Najis kecil, kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, itu nyucinya dipercikkan air saja. Lalu najis sedang, najis mutawasito, diantaranya adalah bangkai hewan. Jadi kalau bangkai hewan dipakai untuk sholat, sholatnya tidak sah.
Ngelotok sudah, si adik itu sudah pinter, banyak ilmu tentang syariat. Si kakaknya turun dari bukit, dari gunung, pulang, adiknya pun sudah menjadi seorang yang ahli ilmu pulang. Ketemulah di rumah berpelukan, kangen-kangenan ya. Sudah itu saling cerita. Mak mana dek cerita kamu di pesantren? Alhamdulillah kak, di pesantren aku banyak kawan baik-baik ya. Dapat kiai yang baik, aku dididik dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Aku banyak bawa kitab dan alhamdulillah aku juga sudah paham ilmu syariat. Kakak cak mano? Alhamdulillah juga dek, kakak sukses ibadah ya, menjadikan hati sejuk ya. Cuman waktu berangkat itu kakak terpijak kodok. Kakak kan sayang dengan makhluk Allah, maka kodok itu akhirnya kakak kantongi. Jadi selama kakak ibadah itu dikantongi, iyalah kakak sholat segala macam kakak kantongi. Jadinya waduh kak, sekian tahun engkau ibadah, ini menurut fikih kalau sholat membawa najis maka sholatnya tidak sah. Jadi bertahun-tahun si kakak tadi sholat ternyata bawa najis. Apa najisnya? Bangkai kodok. Maka sholatnya tidak sah. Sadarlah baru kakaknya, ya Allah, beruntunglah kau dek, kau punya ilmu itu. Kakak tak ngerti, kukira dak apa-apa, dak taunya bangkai kodok itu najis dan tidak boleh dibawa ketika sholat. Ya Allah, artinya sekian lama dia melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah. Gara-gara apa? Tidak berilmu. Itu hati-hati. Maka itu kata Rasulullah, mujalasatul ulama, kita harus sering-sering berkumpul dengan para ulama ya. Untuk apa? Untuk mengambil ilmunya. Bahkan kata Rasulullah adik-adik begini, man jalasa aliman faqad jalasani. Siapa yang duduk bersama ulama, orang alim ya, lalu dia mengambil ilmu dari ulama tersebut, faqad jalasani kata Rasul, dia sama baik duduk di majlisku, majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani fid dunya kana jalistuhu ma'i fil akhirah. Kata Rasulullah, dan siapa yang ketika hidup di dunianya rajin datang ke majlisku ya, maka niscaya di akhirat kelak dia akan duduk bersamaku. Artinya masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau apa tidak? Mau tidak masuk surga bersama Rasulullah? Syaratnya berilmu, rajin-rajin duduk di majelis taklim. Bersama siapa di majelis taklim? Ulama atau artis? Kalau di majelis taklim bersama ulama, maka kalau kita duduk di majelis taklim bersama ulama yang menyampaikan ilmunya, sama saja dengan duduk di majelisnya Rasulullah. Kalau di dunia kita rajin duduk di majelisnya Rasulullah, maka insya Allah di akhirat kelak masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang ngantuk caknya ya, sikok 2, 3. Apa kabar anak semuanya? Kita obati ngantuk dengan ucapkan salam kepada Rasulullah ya. Semoga diberkahi, ngantuknya hilang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, kita lanjutkan ke keterangan berikutnya anak-anak ya. Ini terjemahan tadi.
Nah, keterangan berikutnya nih. Terbaca tidak dari jauh? Wa fi riwayat Tabrani, dan dalam riwayat Imam Tabrani, an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah. Apa kata beliau? Jalisul kubaro'a, duduklah kamu bersama kubaro. Siapa kubaro? Itu pembesar. Kubaro asal kata dari kabirun. Kabir artinya besar. Duduklah kamu bersama pembesar. Ada yang menerjemahkan pembesar ini adalah para pemimpin, orang yang berkedudukan, ya, pembesar. Pembesar Indonesia adalah presiden dan para menteri, bapaknya kan. Pembesar Sumatera Selatan adalah pembesar Palembang wali kota, bapaknya kan. Jadi ada yang menerjemahkan kubaro itu adalah pembesar itu para pejabat tinggi. Tapi nanti ada yang berpendapat lain. Ini sekarang kita lihat ini dulu. Jalisul kubaro, duduklah kamu dengan para kubaro, orang-orang besar. Wasailul ulama, bertanyalah kepada ulama, ahli ilmu. Anak-anak, kalau bertanya kepada orang yang tidak berilmu, apa akibatnya? Halo? Kalau kita tidak tahu masalah, bertanya dengan orang yang tidak tahu, apa akibatnya? Sesat. Kalian mau ke rumah Ustadz Mugi umpamanya, belum tahu rumahnya. Kata Ustaz Mugi, rumah Ustaz Mugi di Pak Jo, pergilah ke sana. Alamatnya tidak jelas. Lalu kamu datang ke Pak Jo, nanya dengan wong yang tidak tahu rumah Ustaz Mugi. Tidak tanya wong di jalan itu, wong dari Indralaya. Pak, tahu tidak rumah Ustaz Mugi ono? Nah, ke sana nah. Dia basing be nunjuk padahal tidak tahu. Itu sesat. Maka kalau bertanya kepada orang yang berilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, ya, bertanyalah kepada ahli ilmu, ahlinya ahli Quran kalau tentang Al-Quran, ahli fikih kalau tentang fikih, ahli ma'rifat kalau tentang ma'rifat. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Maka jalisul wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama. Wa khalitul hukama, dan bergaulah kepada hukama, ahli-ahli hikmah. Kalau kita bergaul dengan mereka, hati kita akan damai, tentram. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ini kalau cerita buku anak-anak ya. Jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitul kubara. Terbalik. Duduklah bersama ulama, bersahabatlah dengan ahli hikmah, dan bergaulah dengan para pembesar. Nah, sekarang dijelaskan. Ai fa innal ulama'a salasatu aqsam. Bahwasanya ulama itu ada tiga macam. Coba cek dak katik sorotannya ya. Jadi kata dalam kitab ini fa innal ulama'a salasatu aqsam. Sesungguhnya ulama itu ada tiga macam. Siapakah mereka? Itu pertama, al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala, yaitu ulama yang paham hukum Allah. Hukum itu dalam bahasa lain syariat, ya, atau fikih. Jadi ulama yang paham hukum Allah, yang paham syariat, yang paham ilmu fikih. Yang pertama, siapa mereka? Wahum ashabul fatwa. Ulama-ulama inilah yang biasanya memberikan fatwa, memberikan nasihat. Anak-anak, kalau di Indonesia yang memberikan fatwa itu siapa? MUI. Ayo, siapa tahu singkatan apa? MUI. Iya, Majelis Ulama Indonesia. Ada yang di bidang fatwa. Itu ahli fikih, itu ahli hukum ya. Ya, jadi hum ashabul fatwa. Mereka inilah ulama yang memberikan fatwa. Yang kedua, wal ulama'u bi dzatillahi faqat. Ada ulama yang paham zat Allah saja.
Artinya ulama yang jiwanya sangat dekat kepada Allah. Ilmu syariat mungkin tidak mumpuni, tapi kalau tentang iman, tentang tauhid, tentang tasawuf, oh dia paham sekali. Ya. Jadi yang kedua adalah al ulama'u bidzatilai faqat, ulama yang paham zat Allah saja. Wa hum al hukama'u, mereka itulah al hukama, ahli-ahli hikmah. Ahli-ahli hikmah. Kalau tadi ahli hukum, yang ini ahli hikmah. Fa fi madkhalatihim tahdzibu lil akhlaqi. Kalau kita bergaul dengan mereka, kita sering mendatangi mereka, minta nasihat mereka, maka mereka akan mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dalam bahasa Arabnya akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, ya. Itu mereka akan mengajarkan, menasihatkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Li'annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, karena hati ahli hikmah itu selalu bersama Allah. Ma'iyatullah, hidup selalu bersama Allah, ma'rifat kepada Allah. Wa asraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan ulama ini selalu mendapatkan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya hidup, hatinya terang. Itulah nur cahaya anak-anak, ya. Paham tak yang kita pelajari ini? Karena ini adalah kajian tasawuf. Ini memang harusnya yang sudah level-level di atas SMA, tapi tidak apa-apa. Kalian mempelajari tidak apa-apa, ya. Baik. Yang ketiga apa? Wal ulama'u bil qismain. Yang ketiga, ulama yang bisa dua-duanya. Ilmu fikih atau ilmu syariat dia bisa, ilmu hikmah juga dia bisa. Nah, itu yang bagus, tidak? Tapi itu jarang. Ada ulama yang pakam dalam bidang fikih tapi kurang dalam bidang hikmah, ya. Ada ulama yang pakam dalam bidang hikmah tapi kurang dalam bidang fikih. Itu biasa itu. Nah, anak-anak, yang ketiga ini wal ulama'u bil qismain, ya. Yaitu ulama yang paham dua-duanya. Wahum al kubara. Nah, disinilah yang disebut dengan kubara. Ya, menurut pendapat ini, kubaro itu bukanlah pejabat tinggi negara, tapi kubaro itu adalah orang-orang besar. Orang besar yang dimaksud adalah selain paham ilmu fikih, ilmu syariat, dia juga paham ilmu hikmah, paham ilmu tasawuf, ya. Tidak tahu tasawuf itu apa, Ustaz? Nanti belajar, ya. Tasawuf itu adalah pelajaran untuk memperbaiki hati, memperbaiki jiwa, supaya hati kita bercahaya. Dengan apa? Dengan banyak zikir umpamanya, dengan banyak amal-amal sunnah, itu akan melahirkan ahli hikmah. Fa inna mukhalatatu ahlillahi tuksibu ahwalan saniyatan wa nafu bil lafzi fawqa naf'i wa bil lafzi faman nafa'aka lahzuhu wa man la fala. Katanya begini, karena, ya, nasihat, ya, lafaz-lafaz nasihat, ya, itu sangat bermanfaat, ya, bagi orang-orang yang selalu bersama dengan ulama yang ahli syariat dan ahli hikmah ini, ya. Jadi yang bermanfaat itu tidak hanya ilmunya saja, tapi juga ucapan-ucapannya. Tapi bagi orang yang tidak mau dekat dengan ulama yang seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Intinya anak-anak, ya, hiduplah jangan jauh-jauh dari ulama. Ya. Siapa yang pengen jadi ulama? Tunjuk tangan. Ahli ilmu. Hah? Dikit sekali. Siapa yang pengen jadi ulama? Ahli ilmu. Siapa yang pengen hidup bodoh? Tunjuk tangan. Nah, jadi mau jadi apa ulama? Tidak, bodoh tidak. Tengah-tengah, pinter tidak, bodoh tidak. Sekarang Ustaz tanya lagi, antara dua. Kalau tidak ulama, juhala, ya. Ulama itu orang ahli ilmu, kalau juhala itu orang yang bodoh.
Siapa yang pengen jadi ulama, ahli ilmu? Mulai sadar ya. Siapa yang pengen jadi juala, orang bodoh? Kalau nak jadi wong bodoh, tak usah sekolah ya, tidur baik di rumah, mancing gawinyo, main baik, bodoh lah itu dia. Kalau pengen jadi ahli ilmu Al-Quran, maka belajar Al-Quran, membaca dan menghafalnya ya. Ahli ilmu fikih, belajar fikih. Ahli tafsir, belajar Al-Quran tafsirnya. Ahli hadis, belajar hadis. Maka di kantor ustadz itu anak-anak di Fakultas Usuluddin itu ada beberapa program studi. Yang pengen menjadi mufasir masuk ke program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nanti akan diajarkan ulumul Quran di sana. Yang pengen paham tentang hadis dan permasalahannya, ada program studi ilmu hadis. Yang pengen jadi ahli akidah yang mantap dan filsafat, di sana ada akidah dan filsafat Islam. Yang pengen paham agama-agama yang ada di dunia itu, maka ada jurusan studi agama-agama. Oh, yang pengen mendalami tasawuf, ada jurusan tasawuf psikoterapi. Itu ya, ada di fakultas tempat Ustadz ngajar. Kalau Pak pengen paham ilmu syariat, ilmu hukum, ada fakultas syariah. Oh, pengen tahu ilmu pedagogik, ilmu tentang keguruan, masuk fakultas tarbiyah. Seperti itu ya. Aku pengen ahli ekonomi, oh masuk fakultas FEBI, fakultas ekonomi dan bisnis Islam ya. Ada semua itu. Pengen apa lagi? Pengen tahu tentang sastra, bahasa dan peradaban, oh masuk fakultas adab ya. Sudah disediakan. Nah sekarang kalian pengen jadi apa? Jadi bodoh, tidak usah sekolah, tidak usah kuliah. Tapi kalau pengen minter, rajin-rajin sekolah, rajin-rajin nuntut ilmu, kemudian insya Allah masa depan kalian menjadi orang yang pintar. Amin ya rabbal alamin. Kita cek masih ada tidak? Sudah jam berapa nih? Atau ada bertanya enggak? Ustadz bingung, Ustadz apa omongan Ustadz tadi? Itu bingung. Makanya Ustadz sebenarnya nyampaikan pengen sesederhana mungkin ya. Sesederhana mungkin, karena itu kalam ulama tentang akhlak tasawuf. Ya, sekarang kita baca dulu ini anak-anak ya. Nanti kita terjemahkan. Baca bareng-bareng supaya tidak ngantuk. Coba sekarang telinganya pasang, dengarkan Ustadz. Mata kamu lihat di slide. Ya. Kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Oh, terhalang ya. Sekarang ikuti Ustadz. Yang bisa melihat ke slide, silakan lihat. Wa kana Suhrawardi, coba. Yatufu fi ba'di masjidil khaifi bi Mina yatasaffahul wujuhu faqila lahu fihi faqala inna lillahi ibadan idza nadharu ila shakhsin sebentar idza nadharu ila shakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalik. Masih ngantuk? Kita baca terjemahannya. Nak diajak ngomong nian ya. Oke. Al-Kisah. Baca bareng-bareng Ustaz. Al-Kisah. Imam Suhrawardi sedang berkeliling di Masjid Khaif
yang ada di Mina. Mina itu di mana anak-anak? Di Mekah ya, di Mekah ya. Sambil mencari-cari seseorang. Kuat-kuat suaranya ya. Kemudian beliau ditanya tentang perbuatannya itu. Maka ia menjawab, sesungguhnya Allah mempunyai para hamba. Jika hamba itu menatap pada seseorang, mereka memberikan kepada orang yang mereka tatap itu sebuah kebahagiaan. Saya sedang mencari yang demikian itu. Ngerti tidak maksudnya anak-anak? Yang namanya Al-Kisah itu cerita. Cerita ini dialami oleh seorang imam yang bernama Suhrawardi. Beliau ini hilir mudik keliling-keliling di Masjid Khaif yang ada di daerah Mina. Mina itu kalau kalian pergi haji atau umrah biasanya diajak ke sana ya. Lalu orang kan heran, ngapalah wong ini nyari-nyari apa? Kesana ke sini, hilir mudik ke sana ke sini, ada yang dicari kan? Maka ditanya oleh seseorang, kalau bahasa kita, wah nak nyari apa? Ya, Syekh, kamu sedang nyari apa? Ya. Maka beliau menjawab, katanya sesungguhnya Allah mempunyai para hamba. Tahu hamba? Hamba Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah ahli-ahli hikmah anak-anak ya. Orang-orang soleh, kalau dalam bahasa lain itu waliullah. Walinya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mempunyai para hamba. Jika hamba itu menatap pada seseorang, mereka memberikan kepada orang yang mereka tatap itu sebuah kebahagiaan. Jadi kalau hamba Allah itu natap wajah seseorang, menyenangkan tatapannya itu. Ya. Karena dia orang soleh, orang baik, natap saja wajahnya sudah senang. Ya. Maka saya sedang mencari demikian. Anak-anak, ada hadis begini. Siapa yang menatap wajah orang alim, ya, menatap wajah orang alim, maka dia akan mendapatkan keberkahannya. Cuman mau menatap wajah orang alim. Orang yang alim itu adalah orang berilmu dan mengamalkan ilmunya tersebut. Ya, tidak hanya ilmunya saja, tapi dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menatap wajah mereka, kita mendapatkan berkah. Dan orang alim itu biasa anak-anak kalau ditatap wajahnya menyenangkan. Kalau bertegur sapa, tutur katanya juga menyenangkan, lemah lembut. Coba kalian perhatikan kalau ketemu kawan. Halo? Anak-anak, kalau kalian ketemu kawan, lalu kalian menyapa kawan tersebut, jawabannya menyakitkan. Contoh, woi kawan, ngapa kau? Awak jahat, nanyo-nanyo. Lemah tak dengar kira-kira? Oh, itu wong jelek, ya, orang jelek. Ya, tapi kalau ketika assalamualaikum kawan, waalaikumsalam, woi apa kabar lur? Lalamu kita dulu pernah sekolah di Al-Furqan ya 15 tahun yang lalu. Apa kabar? Anak sudah berapa? Begawe di mana? Kan lemak ya. Orang yang hatinya baik itu biasanya tutur katanya juga baik. Kalau orang tutur katanya baik, orang yang menyertai dirinya akan merasa senang. Sekarang kalian mau jadi orang baik atau orang jahat? Kalau kalian pengen jadi orang baik, lihat kawan kalian. Nyaman enggak hidup bersama kalian? Nyaman enggak duduk lama-lama bersama kalian? Kalau mereka nyaman, insya Allah kalian orang baik. Tapi kalau kita baik ya, punya kawan, kalau kita bersama mereka, kita gusar enggak senang, ya. Padahal kita pengen kebaikan, biasanya tidak baik. Contoh, orang yang sombong, kalau kita dekat dengan orang ini, biasanya kena kola gitu. Tahu kena kola?
nyakitkan, ngeprank gawenya itu, ngeprank, menyakitkan. Tapi orang yang baik, insya Allah dia akan memberikan kebaikan juga kepada orang yang ada di sekitarnya. Ibarat kata anak-anak, kalau kalian bersama orang yang membawa minyak wangi, walaupun kalian tidak punya minyak wangi, ikut tercium bau harumnya. Tapi kalau kalian dekat-dekat dengan orang yang bawa bangkai tikus, walaupun kalian tidak bawa bangkai tikus, tercium apanya? Busuknya. Maka bergaulah dengan orang yang baik. Jadi hikmah yang bisa kita ambil anak-anak, kalau mau bergaul, bergaulah pertama dengan ahli ilmu, orang yang berilmu. Yang kedua, bergaulah dengan orang yang ahli hikmah, artinya orang yang baik batinnya, baik hatinya. Insya Allah kalian akan mendapatkan manfaat dari mereka berdua. Jadi begitu nasihatnya. Tapi itu saja, barangkali anak-anak sudah sejam Ustadz ngomong. Saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.